Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Sulaiha, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Muhammadiyah 1 Paiton. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadzah Irhamni Lailatul Maufir SP sebagai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Paiton. Baik Ustadzah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ustadzah, meskipun agak-agak mau pilek begitu sepertinya karena cuaca ini mungkin, tapi alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah, semoga nanti semangatnya sampai akhir wawancara ya Ustadzah, tetap semangat. Baik Ustadzah, ini saya ada tugas dari program yang sedang saya ikuti, yaitu program pendidikan guru penggerak, di mana saya diminta untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan di instansi yang Ustadzah pimpin sekarang di SD Muhammadiyah 1 Paiton, ataupun yang pernah dulu Ustadzah pimpin juga, mungkin dulu pernah ada. Nanti kedepannya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan Ustadzah jawab. Cuma kalau Ustadzah tidak berkenan menjawab, nanti saya persilahkan juga. Bagaimana Ustadzah, apakah bisa dimulai? Siap Ustadzah. Saya juga berterima kasih Ustadzah Sulaiha ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ya Ustadzah, yang luar biasa bisa menginspirasi untuk rekan-rekan yang lainnya di sini nantinya untuk terus meningkatkan kompetensi. Amin, sudah bisa. Baik Ustadzah, untuk pertanyaan yang pertama nih, selama Ustadzah menjadi kepala sekolah baik di SD Muhammadiyah 1 Paiton, apakah Ustadzah pernah menemukan suatu kasus dilema etika ataupun rujukan moral, serta bagaimana cara Ustadzah mengidentifikasi kasus tersebut? Oke, baik Ustadzah, terkait dengan kasus dilema etika dan juga rujukan moral gitu ya Ustadzah, ini menjadi masalah atau kasus yang saat ini secara aktual itu kita alami di lembaga pendidikan, baik itu di jenjang TK, SD maupun sampai tingkat atas juga. Yang saya ketahui, kasus dilema etik ini kan merupakan masalah atau suatu hal, ada dua hal yang mana dua hal ini sama-sama benar gitu ya Ustadzah, tapi kita harus menentukan pilihannya begitu ya. Jadi harus menentukan satu pilihan mana yang harus kita ambil keputusan untuk kita pilih sama-sama benar ini. Nah kemudian kalau rujukan moral ini kan suatu juga dua hal yang mana satunya ini benar dan satunya salah gitu ya. Jadi sudah sangat jelas begitu Ustadzah. Jadi kita mengikuti bagaimana aturan yang salah dan juga yang benar, seperti itu. Nah untuk di lembaga yang pernah saya naungi, ini ya juga pastinya saya temukan kasus-kasus dilema etik ini Ustadzah. Cara mengidentifikasinya yang saya lakukan adalah tentunya yang mendasar, yang harus kita pegang di sini adalah aturan. Jadi kita berpatokan pada aturan, bagaimana aturan dari mungkin pemerintah, kemudian atau yayasan, begitu Ustadzah, ini harus kita pegang, begitu. Kemudian juga dari SOP yang sudah dibuat oleh satuan pendidikan. Biasanya kan di setiap kegiatan, gitu kan kita lembaga ini membuat standar operasional prosedur yang mana SOP itu kita sepakati bersama, kita sampaikan, kita sosialisasikan. Nah sehingga yang menjadi poin mendasar yang kedua ya SOP ini Ustadzah. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bisa menilai besar kecilnya resiko yang ditimbulkan. Apakah resiko ini kecil atau resiko ini besar dari pengambilan keputusan yang akan kita ambil.
Karena di sini tentunya kita harus mengoptimalkan dalam pelayanan kita. Karena kita juga lembaga swasta yang mana kita harus terus meningkatkan pelayanan kita pada wali murid, pada siswa, seperti itu Ustazah. Jadi kita harus benar-benar benar-benar harus tahu keputusan kita ambil nanti ini apakah resikonya akan berdampak besar atau kecil untuk pelayanan pada siswa ataupun kepada kemajuan lembaga kita, seperti itu Ustazah. Jadi intinya kita juga berpihak kepada peserta didik dan juga untuk kesatuan lembaga kita, tidak ada kepentingan secara pribadi gitu, Ustazah. Alhamdulillah penjelasan yang cukup komplit ya Ustazah, juga sudah lengkap dengan bagaimana cara Ustazah untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut. Mungkin bisa diceritakan secara detail lagi Ustazah terkait step by stepnya, langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan yang Ustazah putuskan. Baik Ustazah, langkah yang saya ambil gitu ya sebagai pimpinan di sini, tentunya yang pertama kita itu perlu menganalisis atau mengkaji apa masalah yang ada ini, kemudian kita tanyakan apa alasannya sehingga masalah ini bisa ada. Jadi tidak langsung begitu kemudian kita mengambil keputusan begini, ada kejadian ini, saya mengambil keputusan begini, tidak, tapi diawali dengan kita menganalisis atau mengkaji masalahnya apa, sehingga kalau kita sudah tahu alasannya, baru berikutnya kita itu bisa musyawarahkan, kita sharingkan dengan siapa, tentunya dengan tim kita di sekolah. Ada siapa di situ? Ada wali kelas, kemudian ada juga wakil kepala sekolah, di situ bidang kesiswaan, kemudian ada juga layanan bimbingan konseling yang bisa memberikan pembinaan kepada anak-anak, kemudian juga dari semua guru yang juga tahu terhadap siswa ini atau guru yang punya masalah ini gitu. Sehingga dengan kita musyawarahkan, kita diskusikan bersama, nanti tidak terjadi pengambilan keputusan yang sepihak. Jadi kita sudah komunikasikan bersama, mengkolaborasikan bersama dengan para tim di sekolah. Baru kemudian kita ambil keputusannya. Keputusan yang kita ambil salah satu ini nantinya memang akan ada persepsi yang berbeda. Mungkin di dalam forum kita diskusikan itu masih mungkin ada satu dua yang persepsinya masih berbeda, tapi dengan guru yang persepsinya beda, yang dominan lebih sedikit, ini perlu kita lakukan pendekatan. Jadi saya melakukan pendekatan by personal, mungkin menyampaikannya dengan formula yang berbeda, yang mana nanti bisa dipahami oleh guru tersebut. Karena persepsi itu kan memang wajar secara manusiawi saja, jadi memang perlu kita komunikasikan gitu. Insya Allah tidak akan ada hal-hal yang misalnya membuat keributan atau hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti itu. Oke, baik Ustazah, berdasarkan yang Ustazah Ila sampaikan, pasti ada pro dan kontra ya terhadap keputusan yang Ustazah ambil. Di sini mungkin pernah Ustazah jumpai kasus-kasus kan nggak mungkin bisa kita prediksi datangnya kapan. Cuma kalau ketika ada suatu kasus, suatu permasalahan, apakah Ustazah akan membuat keputusan tersebut pada saat itu juga, atau Ustazah membuat tata kala ataupun jadwal? Bagaimana Ustazah? Ya, baik Ustazah, terkait dengan waktu ya, waktu dalam penanganan kasus masalah ini, sebenarnya kita juga sudah ada jadwal yang mana jadwal ini kita rutin, kita agendakan sharing bersama guru. Jadi di momen jadwal yang sudah saya tentukan, di situ biasanya di hari Jumat, di akhir pekan pembelajaran, karena sekolah kita hari Senin sampai Jumat KBM-nya, sehingga di situ kita rutin melakukan diskusi bersama, sharing bersama, ada masalah apa yang terjadi, kemudian kita cari solusinya bersama, baru kemudian kita ambil kebijakan. Tapi ada kalanya Ustazah, jika masalah ini memang sudah urgent dan harus kita
langsung melakukan tindakan atau pengambilan keputusan, saya akan mencari jadwal yang mana bisa kita komunikasikan bersama dengan guru-guru seperti itu. Jadi tidak harus menunggu di jadwal di hari Jumat itu, tapi nanti saya menentukan di jam-jam mungkin guru yang tidak ada mengajar dan sebagainya. Kita usahakan masalah itu yang memang harus kita selesaikan hari itu kita selesaikan dan ambil keputusan di situ. Baik Ustazah, terkait pengambilan keputusan tadi, pasti kan tadi juga terlibat ada pro ada kontra. Cuma di sini mungkin ada faktor-faktor pendukung nih Ustazah atau yang menghambat Ustazah untuk mengambil suatu kebijakan. Apakah itu juga Ustazah alami atau bagaimana? Ya, berarti seperti tantangannya ya, tantangan yang dihadapi. Selain tantangan juga support. Ya, kalau yang kita alami Ustazah, tantangan itu pasti ada. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, di situ pastinya setelah kita melakukan komunikasi bersama dengan tim kita gitu. Nah, tentunya ini tidak semuanya ini akan setuju begitu mengambil. Pasti ada beberapa yang masih punya persepsi yang berbeda. Itu merupakan faktor yang bisa menghambat begitu ya sudah dalam pengambilan keputusan kita seperti itu. Jadi ya tadi solusinya kita harus adakan komunikasi secara pribadi begitu. Jadi mengingatkan bagaimana menjelaskan bahwa pengambilan keputusan kita bersama ini nanti ya untuk kebaikan, untuk pelayanan terbaik kepada siswa ataupun satuan pendidikan kita. Seperti itu Ustaz. Iya. Untuk yang mendukung Ustazah, mendukung keputusan dengan untuk yang mendukung keputusan tentunya komunikasi tadi, kita harus ada komunikasi, kemudian koordinasi dan kolaborasi dengan semua tim di sekolah ini. Itu yang mendukung nanti keputusan ini bisa saya ambil seperti itu Ustaz. Jadi tidak hanya diselesaikan sendiri begitu, ambil keputusan secara pribadi, tapi tetap saya kolaborasikan dengan tim itu tadi. Seperti itu Ustaz. Baik Ustazah, ini kita sudah berada di penghujung wawancara ya. Yang ingin saya tegasi lagi, mungkin dari pembicaraan kita dari awal hingga sekarang, serta Ustazah mengulas lagi pengalaman Ustazah dalam mengambil keputusan, adakah pembelajaran yang bisa dipetik dari hasil pembicaraan kita hari ini? Pembelajaran, tentunya untuk pembelajaran yang bisa dipetik ini ada Ustazah. Mungkin kata yang bisa saya sampaikan di sini adalah bijak dan adil terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya kasus dilema etik ini tentunya akan memberikan pembelajaran bagi kami bagaimana kita itu mengambil keputusan yang nantinya bisa bijak dan adil untuk semuanya. Dan yang menjadi prioritas kita tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana pelayanan kita terhadap siswa, kemudian bagaimana nanti dampaknya terhadap kemajuan satuan pendidikan kita. Jadi pembelajarannya mungkin di situ Ustazah, dan juga yang kedua di sini adanya tim yang solid. Jadi ini adalah dengan kasus ini tentunya kita bisa semungkin meningkatkan tim kita yang solid. Jadi dengan kita diskusi bersama, komunikasi bersama, berkolaborasi, ini akhirnya akan membuat kerjasama yang baik sehingga nanti pengambilan keputusan ini bisa kita ambil dengan bijak dan adil. Alhamdulillah, luar biasa Ustazah. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ustazah sediakan untuk saya. Mungkin perasaannya bagaimana Ustazah ketika saya mewawancarai Ustazah Ila terkait hal ini? Perasaan saya senang Ustazah. Alhamdulillah ada Ustazah Sulaiha yang sebagai calon guru penggerak ini yang terus belajar tentunya, yang terus semangat untuk bagaimana memberikan pendidikan terbaik untuk siswa-siswi kita di SD Mutu Paitan ini. Dan harapannya Ustazah Sulaiha nanti bisa menginspirasi untuk guru-guru yang lainnya Ustazah.
sehingga bisa terus meningkat kompetensi semua guru di lembaga kita. Amin, insya Allah akan saya usahakan dengan maksimal Ustazah. Oke, terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini Ustazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari seluruh jawaban yang Ustazah sampaikan tadi berdasarkan pertanyaan yang saya ajukan menjadi bekal saya ke depannya dalam mengambil keputusan secara bijak, adil, dan bisa diterima oleh teman-teman saya ataupun yang lain. Baik, demikian dari saya Ustazah. Saya Siti Sulaiha. Dalam proses wawancara hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Siti Sulaiha, calon guru penggerak angkatan 11 dari Jawa Timur. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustazah Hilal Firdausi SPD. Beliau merupakan kepala sekolah KB 3 Python. Baik Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini Ustazah, saya ada tugas dari guru penggerak melakukan wawancara dengan Ustazah terkait dengan pengambilan keputusan di instansi yang Ustazah pimpin. Mungkin kedepannya akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Ustazah bisa menjawab, atau bila Ustazah juga tidak ingin menjawab juga diperkenankan. Bagaimana Ustazah? Apakah sudah bisa dimulai? Baik Ustazah, untuk yang pertama, selama Ustazah menjadi kepala sekolah di TK Aba Python atau di tempat-tempat sebelumnya nih Ustazah, gimana sih cara Ustazah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika ataupun rujukan moral? Saya ambil satu kasus yang ada di sekolah saya ya Ustazah. Pernah saya mengalami kejadian dilema saya di sekolah, yaitu adanya penjual kaki lima di depan sekolah yang mana anak-anak akan membeli penjual itu ketika pulang sekolah. Namun yang menjadi kendala kami yaitu ketika pulang sekolah orang tuanya itu komplain kepada pihak sekolah karena yang dibeli adalah membeli mainan dan harganya lebih jauh lebih mahal dibanding dengan jajan yang ada di dalam sekolah, sehingga orang tua itu menyampaikan bahwa belanjanya lebih besar yang ketika pulang sekolah dibandingkan di dalam sekolah ini, sehingga pihak orang tua meminta untuk ada solusi bagaimana ketika pulang sekolah anak-anak tidak membeli mainan yang harganya mahal sekali, karena mainan yang dijual itu kisaran harganya 2 kali lipat dari jajan yang ada di dalam sekolah. Itu kejadian yang pernah kami alami di dalam sekolah. Lalu bagaimana cara Ustazah untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut? Kami mengidentifikasi masalah itu dulu, mencari solusi bagaimana ketika masalah ini tidak akan menjadi, karena dilemanya kami itu dengan kasihan kepada penjualnya, karena seorang penjual ini adalah tulang punggung dari keluarga mereka, dan kami juga memikirkan kepada pihak keluarga yang membeli dengan belanja yang cukup besar ketika pulang sekolah dibandingkan belanja yang ada di dalam sekolah, sehingga kami menyampaikan masalah ini kepada atasan kami, yaitu kepada yayasan, dan yayasan memberikan solusi bahwa kita diperintahkan untuk memanggil pihak terkait, yaitu penjual atau pedagang itu. Mungkin Ustazah bisa jelaskan lebih detail lagi Ustazah terkait dengan step by stepnya, langkah-langkahnya untuk mengambil keputusan tersebut. Ketika ada wali murid yang bertanya kepada kami bahwa anaknya membeli mainan dan harganya cukup mahal gitu ya, otomatis wali murid meminta kami
kami mempunyai kebijakan. Setelah kami mengidentifikasi masalah ini dan menyampaikan kepada pihak yayasan, dan yayasan memerintahkan untuk memanggil pihak terkait atau penjual, kami menyampaikan kepada penjual. Jadi step-stepnya dari wali murid menyampaikan kepada kami pihak sekolah, kemudian kami mengidentifikasi masalah ini dan menyampaikan kepada yayasan, dan yayasan memberi solusi untuk memanggil pihak penjual, dan kami menyampaikan aturan-aturan yang ada di sekolah ini, yaitu aturannya adalah pedagang ini boleh menjual setelah siswa TK pulang sekolah dan boleh kembali menjual. Jadi menjual seperti yang sebelumnya waktu dijual di jam pulang sekolah tidak boleh, sekarang boleh tapi di jam pulang SD, karena sekolah kami kan berdekatan dengan SD Mutu, jadi jam pulang SD kan lebih siang. Jadi penjual boleh menjual di atas jam pulang TK. Selain keputusan tadi, Ustazah, mungkin ada kebijakan yang diambil untuk sekolah dan kepada orang tua supaya anaknya tetap terfasilitasi untuk makanannya ataupun yang lainnya. Untuk makanan kami menyediakan di kantin sekolah, yaitu dengan jajanan maksimal 4.000. Jadi anak-anak itu dibekali dengan uang saku 4.000 yang maksimal, kemudian belanja kue, sehingga kami tidak menyediakan mainan, jadi menyediakannya jajan supaya anak-anak bisa makan jajan ketika jam sekolah. Kemudian pulang sekolah tidak diberi uang kembali oleh wali murid. Sedangkan penjual datang ketika jam pulang sekolah dan wali murid komplainnya karena akan menambah uang saku itu. Oke, Ustazah. Selanjutnya nih Ustazah, punya nggak sih tata cara ataupun jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ataupun ya rujukan moral nih, dan Ustazah langsung menyelesaikan saat itu juga, atau Ustazah memilih untuk membuat jadwal terlebih dahulu? Kita membuat jadwal terlebih dahulu. Setelah kami mendapatkan dari wali murid menyampaikan masalah ini, kami tidak langsung memanggil pihak terkait, tapi kami mau berdiskusi dengan wakil kepala sekolah kami, kemudian kesiswaan kami. Kemudian setelah kami merembukkan ini dan menyampaikan kepada yayasan, baru kita membuat keputusan. Keputusannya adalah penjual boleh menjual di atas jam pulang sekolah. Baru setelah keputusan ini sudah kita buat, kita memanggil pihak penjual. Begitu Saudara. Ini kan terkait masalah dengan pihak luar sekolah ya. Mungkin untuk pihak sekolah yang berkaitan langsung dengan wali murid masih pernah nggak mengalami kasus yang sama di dinamika yang sama? Maksudnya beda kasus gitu? Iya, beda kasus. Ya pernah. Kami pernah mempunyai aturan juga di lain kasus ya. Kami mempunyai siswa yang anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini kan fokusnya masih rendah, masih bisa dicapai 2-3 jam. Sedangkan di TK kami, yaitu sudah merupakan TK yang semi full day ya, kurang lebih pembelajarannya hampir 5 jam. Dan untuk anak berkebutuhan khusus itu belum bisa maksimal dalam fokus selama 5 jam. Jadi sekolah kami memberikan keputusan untuk memberi waktu belajar anak berkebutuhan khusus ini hanya 3 jam. Namun wali murid itu tidak berkenan untuk mengikuti aturan kami. Jadi kami merasa dilema juga yang dialami kami, yaitu antara wali murid tidak setuju dan kami melihat perkembangan si anak belum mampu untuk memaksimalkan mengikuti pembelajaran selama 5 jam. Mungkin Ustazah ini kalau saya boleh tahu ya, proses pembelajaran selama di sekolah mungkin bisa diceritakan lagi dari awal sampai anak pulang. Dari awal masuk TK itu dari jam 7, pulangnya jam 11.30. Nah, itu kan sudah mencakup pembelajaran tematik, pembelajaran ngaji, dan pembiasaan karakter. Nah, dalam satu hari ini anak-anak itu kurang lebih belajarnya selama 5 jam. Namun pada anak ABK, anak berkebutuhan khusus, untuk melakukan pembelajaran selama 5 jam
pengambilan keputusannya kami punya jadwal, yaitu tidak langsung mengambil keputusan, tapi kami harus mengusahakan kepada wakil kepala sekolah kami atau kepada kesiswaan, kemudian kepada humas dan kurikulum kami, sehingga apa yang menjadi keputusan kami itu tidak hanya dari kepala sekolah, tapi kita mempunyai tim yang dapat memberikan solusi untuk sekolah kami menjadi lebih baik. Oke, tadi kan juga disampaikan Ustazah ada orang tua yang memaksa ya anaknya untuk tetap berada di sekolah selama beberapa jam. Mungkin ini juga menjadi faktor-faktor yang mendukung Ustazah ataupun juga bisa menghambat Ustazah dalam mengambil keputusan selanjutnya. Mungkin bisa diceritakan Ustazah? Faktor yang akan menjadi Menghambat dan juga yang mendukung. Kalau yang mendukung sih alhamdulillah ya, kita dapat melaksanakan kegiatan di sekolah dengan maksimal. Namun yang menghambat itu yang akhirnya kita harus mencarikan solusi yang terbaik lagi seperti itu. Jadi seperti halnya anak ABK yang tadi ya, seperti halnya anak ABK tadi itu yang tidak mau mematuhi aturan sekolah, anaknya hanya bisa konsentrasi belajar di sekolah dengan waktu 3 jam. Nah itu memberikan si anak ini akhirnya tidak mau belajar di dalam kelas, akhirnya hanya di luar kelas, selebihnya dari jam pelajaran yang dia bisa. Kemudian mungkin dari pihak-pihak terkait yang mendukung ataupun yang menghambat Ustazah mengambil keputusan itu siapa saja sebenarnya? Bisa jadi dari wali murid yang menghambatnya, karena peraturan yang kita buat itu adalah tujuannya untuk memaksimalkan pembelajaran kepada anak. Namun orang tua kadang tuh tidak mengerti tentang bagaimana perkembangan anak ini ketika kita paksakan untuk mengikuti pembelajarannya tidak sesuai dengan perkembangannya. Nah, itu yang menghambat kepada kami sehingga tujuan pembelajaran kepada anak itu tidak tercapai. Untuk yang mendukung, seperti halnya ketika kita ada kegiatan bintang ya, ketika liburan di rumah itu kan orang tua sangat antusias sekali dengan kegiatan seperti itu. Anak bisa patuh kepada orang tua, kepada ustadzahnya, sehingga di rumah anak-anak bisa membantu orang tua tanpa diperintah oleh orang tua. Bintang itu apa sih Ustazah? Bintang itu singkatan Ustazah. Birrul walidain, tanda sayang. Birrul walidain sendiri kan artinya kita patuh kepada orang tua. Itu dilaksanakan dengan hal-hal kecil, yaitu membantu orang tua, entah itu bisa menyapu, merapikan tempat tidur. Itu kan sudah salah satu meringankan tugas orang tua yang ada di rumah. Baik Ustazah, cukup menarik sekali ya dengan kegiatan yang Ustazah buat di mereka. Coba kita flashback lagi terkait dengan yang menghambat Ustazah tadi, seperti orang tua yang tidak setuju atau kurang setuju. Bagaimana cara Ustazah supaya hambatan-hambatan ini bisa Ustazah pecahkan, bisa Ustazah lalui dengan cara itu bagaimana cara? Hambatannya yaitu kita dengan pendekatan kepada orang tua, sehingga orang tua itu bisa mengerti dan paham bagaimana memahami perkembangan anak ini hanya bisa fokus dengan hanya 3 jam terus. Jadi kita komunikasikan dengan intent lagi, jadi kita beri pengertian kepada orang tua bagaimana cara belajarnya anak khusus ini, sehingga orang tua paham, oh iya sudah anak yang seperti ini jangan terlalu banyak tugas ya gitu. Dengan tugas kedisiplinan aja sudah mau nurut aja sudah bagus gitu. Apalagi kalau sudah bertahap ya sudah. Jadi yang awalnya harus meletakkan sepatu sendiri sudah bisa, kemudian makan sendiri sudah bisa, akhirnya tugas-tugas yang harus dilalui anak ini bisa bertambah dan akhirnya mudah untuk dikasih aturan-aturan selanjutnya. Mungkin nanti Ustazah juga bisa menceritakan untuk mendukung Ustazah supaya keputusan yang Ustazah ambil itu bisa dijalankan atau bisa dipatuhi lah oleh pihak-pihak terkait, itu apa saja yang dilakukan? Yaitu salah satunya yaitu ketika ada yang orang
jam itu ya, kita ya awalnya memang berat, awalnya memang tidak bisa, kemudian ya kita kasih pengertian gitu terus. Apakah ada Ustazah selain ini ya, selain kasus ini yang mendukung sekali Ustazah membuat keputusan sangat mudah nih aku ambil keputusan ini, itu contohnya bagaimana? Keputusan yang sangat mudah itu Iya. ya seperti tadi kegiatan kita terus. Ketika kita membuat program yang mendukung orang tua juga di rumah, akhirnya mereka sangat antusias sekali gitu, dengan kegiatan yang kita buat di sekolah, membuat di rumah, kegiatan anak membantu orang tua, mereka membuat video dan mengirimkan kepada kami. Baik Ustazah, ini sudah cukup banyak ya apa yang kita bicarakan dari tadi. Mungkin Ustazah juga bisa menyampaikan pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari obrolan kita, apalagi dari pengalaman Ustazah dulu-dulunya mengambil keputusan tersebut. Pengalaman yang bisa saya ambil di sini yaitu kami mengambil keputusan itu tidak langsung mengambil keputusan saat itu juga, tapi harus dengan menyampaikan kepada pihak-pihak yang tim kami, yaitu kepada waka-waka kami seperti kesiswaan, kurikulum dan humas kita, sehingga ketika kita mengambil keputusan tidak langsung kita sampaikan kepada pihak terkait, tapi mengidentifikasi dulu masalahnya, baru kita memberikan solusi dan kita dapat menyampaikan kepada wali murid atau ke pihak terkait. Baik Ustazah, ini sudah di penghujung wawancara kita hari ini. Bagaimana perasaan Ustazah saat saya wawancara Ustazah? Perasaan saya alhamdulillah senang ya Ustazah bisa berbagi cerita kepada Ustazah, karena pengalaman saya ini belum begitu banyak sih sebetulnya. Jadi memang hal-hal pengalaman saya ini bisa memberikan wawasan juga kepada orang lain, sehingga ketika mempunyai pengalaman yang sama bisa menjadi referensi kepada teman-teman di lain sekolah. Baik Ustazah, terima kasih. Mungkin juga hal baik Ustazah bisa diceritakan apa didapatkan dari hal ini, hal baik yang perlu ditingkatkan dan hal buruk yang perlu kita jauhi lah istilahnya. Hal yang perlu ditingkatkan yaitu dengan adanya seperti ini kita bisa mengembangkan pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami ya. Jadi dengan seperti ini kita bisa merefleksi apa sih yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jika kita masih kurang dan kita evaluasi, kita harus lebih baik ke depannya. Baik Ustazah, terima kasih banyak untuk sharing hari ini, dan alhamdulillah dari jawaban-jawaban Ustazah juga bisa menjadi ilmu baru buat saya untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Demikian Ustazah, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah proses wawancara saya dengan pimpinan dari TK Aba Python Ustazah Nilam Firdausi, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.